orang lain, baik secara langsung maupun melalui media telekomunikasi. Lantas, apakah pengertian dari komunikasi itu? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan strategi dari komunikasi. Menurut Webster New Collegiate Dictionary, komunikasi adalah suatu proses atau kegiatan bertukar informasi antara individu dengan melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, dan tingkah laku. Sedangkan menurut saya, komunikasi adalah suatu proses mengirim dan menerima pesan melalui komunikator dengan komunikan yang baik itu secara langsung maupun melalui media. Di dalam komunikasi juga membutuhkan yang namanya strategi. Menurut Effendi tahun 2011, strategi diartikan sebagai panduan perencanaan komunikasi atau communication planning dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dari adanya strategi komunikasi ini. Yang pertama yaitu announcing, yaitu pemberitahuan tentang kualitas dan kapabilitas dari informasi yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan itu sedapat mungkin berkaitan dengan informasi utama dari keseluruhan informasi yang ada. Yang kedua yaitu motivating, di mana informasi yang disampaikan ini dapat memberikan motivasi bagi audiens agar dapat melakukan suatu tindakan tertentu. Yang ketiga yaitu educating, di mana informasi yang disampaikan dikemas dalam kemasan yang mendidik agar audiens dapat memiliki perubahan pola pikir atau tingkah laku yang baru. Yang terakhir yaitu informasi yang disampaikan ini penting untuk pembuatan keputusan, di mana informasi ini dikategorisasikan, dianalisis, dan disusun sedemikian rupa agar memberikan informasi utama bagi pembuatan keputusan. Jadi, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penyusunan strategi komunikasi? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan strategi komunikasi. Yang pertama yaitu harus diperhatikan siapa yang menjadi sasaran komunikasi. Hal ini penting agar kita dapat mengetahui kerangka acuan dari komunikan. Faktor situasi dan kondisi juga harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Dan yang selanjutnya yaitu harus diperhatikan media yang digunakan dalam komunikasi. Hal ini seperti media visual, aural, audiovisual, dan sebagainya. Masing-masing media tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus memilih media tersebut dengan tepat karena hal ini dapat berpengaruh terhadap efek komunikasi yang ditimbulkan. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan tujuan pesan komunikasi. Hal ini berkaitan dengan teknik yang digunakan dalam proses komunikasi ini. Dan yang terakhir yaitu komunikator mempunyai peran yang tidak kalah penting dalam penyusunan strategi komunikasi. Hal ini berkaitan dan bersumber dari dua hal, yaitu kredibilitas dan daya tarik. Daya tarik ini bersumber dari adanya kemampuan dari komunikator untuk memberikan retorika atau empati sehingga dapat mengubah sikap, opini, dan perilaku dari komunikan. Serta kredibilitas ini berhubungan dengan kepercayaan komunikan terhadap profesi dan keahlian yang dimiliki oleh komunikator. Materi selanjutnya adalah manajemen. Pengertian manajemen komunikasi menurut Michel Kay adalah bagaimana orang-orang mengelola proses komunikasi mereka dengan orang lain dalam berbagai konteks komunikasi. Misalnya dalam situasi komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Manajemen komunikasi juga menjadi sarana informasi yang membentuk cara berinteraksi dengan orang lain. Beberapa tujuan manajemen komunikasi dalam masyarakat pada umumnya adalah mengembangkan interaksi yang profesional, membentuk keinginan yang baik, rasa toleransi, saling bekerja sama, saling menghargai, dan mendapatkan opini yang menguntungkan, baik dalam hubungan internal maupun eksternal. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi kelompok. Proses komunikasi terjadi dalam beberapa konteks. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang merupakan dialog internal dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi intrapersonal,
adalah komunikasi yang terjadi secara langsung antara dua orang secara diadik. Komunikasi kelompok terbagi menjadi 5. Yang pertama, komunikasi kelompok kecil, di mana komunikasi yang terjadi di antara beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi mencakup komunikasi di dalam dan di antara lingkungan yang besar dan luas. Komunikasi ini meliputi komunikasi interpersonal antara atasan dan bawahan. Ciri pokok lainnya adalah terdapat hierarki dalam organisasi, yang di dalamnya terdapat ide-ide yang jelas mengenai pembagian kerja, kesatuan perintah, dan kesatuan arah. Yang ketiga adalah komunikasi publik atau retorika, adalah penyebaran informasi dari satu orang kepada banyak orang. Tujuan dari komunikasi ini ada 3, memberi informasi, menghibur, dan membujuk. Selanjutnya adalah komunikasi massa, di mana komunikasi kepada khalayak luas dengan menggunakan saluran-saluran media massa seperti koran, video, televisi, radio, internet, dan sebagainya. Konteks yang terakhir adalah komunikasi lintas budaya, yang didefinisikan sebagai komunikasi antara individu-individu yang latar belakang budayanya berbeda. Hal ini berkaitan dengan perkembangan pasar global yang semakin tingginya mobilitas penduduk dunia. Meskipun tidak selalu harus berasal dari negara yang berbeda, tetapi mungkin terjadi di dalam lingkungan yang penduduknya beragam latar belakang budaya. Sebagaimana telah disinggung di atas, ukuran kelompok sangat berpengaruh terhadap efektivitas kelompok. Jika suatu kelompok terlalu kecil, maka mungkin akan membatasi ide-ide dan informasi yang muncul. Sebaliknya, jika anggota kelompok terlalu besar, kemungkinan akan membatasi ide tiap orang untuk didiskusikan, karena terlalu banyak informasi yang masuk. Bastrom dalam Muhammad 2009 menghitung kemungkinan interaksi yang terjadi dalam kelompok bila anggota berkisar antara 2 hingga 8 anggota saja. 2. Komunikasi tradisional. Komunikasi merupakan hal yang fundamental bagi kelangsungan hidup manusia. Komunikasi mutlak dibutuhkan untuk menjalin hubungan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia tidak mungkin bisa lepas dari komunikasi karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan hubungan antar sesama. Dalam berkomunikasi, biasanya manusia selain menggunakan bahasa sebagai alat, juga menggunakan media sebagai alat bantu. Saat ini, media yang digunakan sangat beragam, mulai dari yang sifatnya tradisional sampai media yang modern. Komunikasi tradisional merupakan upaya masyarakat yang mempertahankan warisan budaya yang pernah ada dan diharapkan akan tetap ada. 1. Pengertian komunikasi. Komunikasi tradisional adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat sebelum kebudayaan tersentuh oleh teknologi modern. Biasanya, komunikasi tradisional terjadi pada masyarakat tradisional menggunakan media tradisional, di mana masyarakat sendiri ini dikaitkan dengan masyarakat perdesaan memiliki ciri-ciri mainland rasional yang cukup besar. Biasanya mereka memiliki lahan yang luas, padatan penduduk rendah, lapangan kerja yang lebih dominan agraris yang berada pada dataran tinggi dan rendah ataupun maritim pesisir. 2. Peranan komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional memiliki peranan penting dalam pelaksanaannya karena menjadi suatu bentuk komunikasi atau penyampaian pesan jika pada zaman dahulu sangat penting dalam pengambilan keputusan, di mana peranan komunikasi tradisional ini 1. Memberikan rasa keterikatan dipakai dalam pengambilan keputusan bersama. 2. Mempercepat persahabatan dan kerjasama. 3. Mendorong manusia untuk bekerja menjaga keharmonisan hidup. 3. Bentuk-bentuk komunikasi tradisional. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan simbol-simbol, baik simbol verbal maupun non-verbal, untuk mendapatkan pemahaman bersama yang meliputi pengaturan arus informasi, empati, melakukan tindakan lanjut, memberikan penjelasan ulang ketepatan waktu, penggunaan bahasa sederhana dan pendengaran efektif. 1.
lambang isyarat. Yang pertama ini menggunakan anggota badannya untuk berkomunikasi bahasa badan dan bahasa nonverbal. Contohnya dengan gerak muka, tangan, mimik. Ini merupakan bentuk komunikasi yang sangat sederhana. 2. Simbol. Simbol merupakan tanda yang bersifat konvensional. Jadi, simbol adalah suatu tanda yang sudah ada aturan atau kesepakatan yang dipatuhi bersama. Simbol ini tidak bersifat global karena setiap daerah memiliki simbol-simbol tersendiri. Seperti adat istiadat daerah yang satu belum tentu sama dengan daerah yang lain. 3. Gerak. Salah satunya adalah semapur yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah pesan, informasi maupun gerak-gerakan dalam tarian bertujuan menyampaikan suatu kisah menggunakan gerakan. Bunyi-bunyian. Bentuk komunikasi tradisional berupa tanda bahaya yang disampaikan dengan seren atau kentongan. 4. Media komunikasi tradisional. Masyarakat tradisional mempunyai cara sendiri dalam melakukan proses penyampaian pesan dengan melalui media tradisional yang berkembang atau bahkan lahir di tempat masyarakat tersebut. 1. Kentongan. Kentongan merupakan alat komunikasi tradisional yang digunakan sebagai tanda informasi kepada masyarakat atau masyarakat sekitar ketika terdapat kejadian tertentu. Alat ini masih kerap digunakan oleh masyarakat, khususnya daerah pedesaan atau pedalaman. 2. Cerita rakyat. William R. Bascom dalam Nuridin 2005-115 mengemukakan fungsi-fungsi dari folklore sebagai media tradisional adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sistem proyektif sistem. Folklore menjadi alat pemusatan impian Bill Tusman, masyarakat yang termanifestasi dalam bentuk dongeng. Contohnya dongeng bawang merah dan bawang putih. 2. Sebagai pengesahan atau penguat adat. Yang 3. Sebagai alat pendidikan. Yang keempat, sebagai alat paksaan dan pengendalian sosial agar norma-norma masyarakat dipatuhi oleh anggota kolektifnya. 3. Seni drama dan seni tari atau sendra tasik. Sendra tari awalnya dikembangkan di Bali antara lain Arja. Cerita-cerita Arja yang pada dasarnya mengungkapkan tema romantis itu juga menyinggung permasalahan hangat sehari-hari yang secara komunikatif dapat menggali kesadaran masyarakat mengenai berbagai hal. 4. Wayang merupakan salah satu media komunikasi yang biasanya digunakan sebagai alat sarana hiburan dan sarana pendidikan. Sebagai sarana hiburan, wayang menyajikan berbagai cerita yang bersifat menghibur. 5. Daun lontar. Daun lontar, dari zaman dahulu, surat menyurat dilakukan dengan menggunakan daun lontar sebagai media tulisan untuk berkomunikasi. Daun lontar pun digunakan sebagai media komunikasi hingga digunakan sebagai bahan kerajinan tangan dalam kepenulisan naskah. 6. Asap merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh para manusia di suatu pedalaman seperti suku Indian di Amerika. Sebagai tanda meminta bantuan, asap juga mampu memberikan tanda sebagai pesan rahasia kepada kelompok atau individu lain. 7. Telepon kaleng. Jadi telepon kaleng adalah transmisi suatu jenis akustik suara tanpa listrik, komunikasi sederhana di mana dua kaleng yang terhubung dengan benang atau kawah dan media semacamnya. Prinsip kerjanya yakni suatu merambat melalui udara dengan perantara benang. 1. Kelebihan dan kekurangan komunikasi tradisional. Kelebihan. Media komunikasi tradisional biasanya dipertukarkan dengan seni yang menjadi bentuk komunikasi ini lebih menarik, sederhana, dan mudah dimengerti. 2. Selanjutnya, kekurangan. Ketidakmampuannya menjangkau ruang dan waktu serta audiens yang luas sehingga kurang efektif. Di sini saya akan menyampaikan hubungan komunikasi tradisional kontemporer dalam pengambilan keputusan. Pada masa tradisional, komunikasi yang dilakukan juga secara tradisional. Keadaan masyarakat masih dalam masa di mana masyarakat belum tersentuh dengan perubahan zaman yang modern. Maka, tindakan yang diambil secara kognitif dengan adanya perubahan zaman merupakan salah satu cara hal yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, yang dimana dengan keadaan zaman, kelompok masyarakat dapat memutuskan suatu perkara atau tindakan dengan bantuan melalui media komunikasi tradisional, yaitu alat komunikasi, di mana alat komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan kepada khalayak ramai tentang permasalahan yang terjadi. Dengan begitu, langkah, titik,
tengah dalam hal tersebut untuk menentukan keputusan yang akan diambil dalam menyelesaikan masalah yang ada, baik itu secara musyawarah maupun mufakat, dengan membuat pertemuan di suatu tempat. Dengan seiring perkembangan zaman yang terpengaruh oleh dampak modernisasi, manusia dituntut untuk mampu mengelola informasi yang ada, di mana komunikasi kontemporer sering identik dengan komunikasi virtual sebagai proses penyampaian yang dikirimkan melalui internet atau cyberspace. Komunikasi yang dipahami sebagai virtual reality pada ruang lingkup alam maya dengan menggunakan internet. Dengan begitu, manusia dalam menentukan pengambilan keputusan berdasarkan teori yang tepat dalam menyelesaikan permasalahannya secara rasional dengan melihat realita yang ada melalui bantuan komunikasi kontemporer dengan media virtual. Artinya, keputusan-keputusan yang diambil dalam menentukan suatu solusi permasalahan dapat dilihat melalui rekam jejak digital seseorang, sehingga data informasi virtual seorang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Di sini saya akan menyampaikan atau membuat kesimpulan dari materi yang telah dibuat oleh teman saya sebelumnya, yaitu bahwasannya komunikasi tradisional merupakan penyampaian informasi melalui media tradisional, seperti kelontongan maupun lainnya, untuk menginformasikan permasalahan yang terjadi dahulu dalam menentukan pengambilan keputusan yang tepat dengan cara mufakat atau musyawarah, yang masih dalam cara tradisional. Nah, dengan adanya perubahan zaman mempermudah dalam menentukan sebuah pengambilan keputusan melalui data yang valid yang sudah terdaftar di media elektronik sebagai landasan dalam pengambilan keputusan para stakeholder. Sehingga jika pada komunikasi tradisional pengambilan keputusan membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan informasi sehingga memakan waktu yang tidak secepat juga, maka pada komunikasi kontemporer yang terjadi saat ini, manusia dituntut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara cepat dan tepat sesuai dengan validitas data yang didapat dalam pengambilan keputusan dengan melihat atau mempertimbangkan secara rasional atas apa yang terjadi saat ini. Baiklah teman-teman, di sini kelompok kami akan membahas mengenai contoh komunikasi dalam proses pengambilan keputusan dan contoh komunikasi tradisional. Nah, yang pertama, contoh komunikasi dalam proses pengambilan keputusan bermigrasi. Dalam pengambilan keputusan bermigrasi, didasari oleh adanya faktor komunikasi. Faktor komunikasi dalam penelitian ini dilihat berdasarkan dua konsep, yaitu pencarian informasi dan tema fantasi berdasarkan narasi kelompok. Pada proses pencarian informasi, hal yang ditemukan diantaranya adalah isi informasi, seperti perihal lowongan pekerjaan, tempat tinggal, ataupun alamat yang ingin diketahui oleh salah satu migran. Selain hal tersebut, juga ditemukan agen informasi yang senantiasa membantu dan menyebarkan informasi kebutuhan para migran, misalnya perihal lowongan pekerjaan. Faktor komunikasi juga bisa dikaji melalui adanya tema-tema fantasi yang berada pada ranah kelompok. Narasi dalam kelompok merupakan ungkapan-ungkapan yang dramatisir dan mengandung emosi-emosi hingga menciptakan suatu makna kolektif. Tema fantasi yang dihasilkan dalam kelompok di antaranya tema fantasi kebersamaan serta tema-tema yang mengarah kepada dasar pengambilan keputusan, yaitu kesulitan di desa, perbandingan suka duka, merubah nasib, dan kesuksesan, yang mana pada akhirnya semua tema fantasi tersebut berkonvergen kepada suatu makna kolektif, yaitu pengambilan keputusan. Dalam hal ini pengambilan keputusan yang dimaksud adalah pengambilan keputusan bermigrasi. Yang kedua adalah contoh komunikasi tradisional. Salah satu contoh media komunikasi tradisional yang kami ambil terletak di Dusun Jagles, Kelurahan Blaba, Kota Kediri. Di Dusun Jagles, Kelurahan Blaba menggunakan musyawarah sebagai media komunikasi yang sangat mereka jaga dan rutin dilakukan. Mereka menganggap musyawarah masih sangat efektif hingga saat ini. Biasanya, musyawarah diadakan para pengurus RT untuk membicarakan kegiatan apa yang harus dilakukan dan sebagai evaluasi kegiatan. Hampir di seluruh wilayah di Indonesia,
masih menjadikan media komunikasi kolektif walaupun sudah berada di era digital. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Sedangkan menurut pendapat saya atau kami, komunikasi adalah suatu kegiatan atau proses mengirim dan menerima pesan antara komunikator dengan komunikan dengan menggunakan media ataupun secara langsung. Komunikasi tradisional merupakan penyampaian informasi melalui media tradisional seperti kelontongan maupun lainnya untuk menginformasikan permasalahan yang terjadi dahulu dalam menentukan pengambilan keputusan yang tepat dengan cara mufakat atau musyawarah yang masih dalam cara tradisional. Nah, dengan adanya perubahan zaman mempermudah dalam menentukan sebuah pengambilan keputusan melalui media, melalui data valid yang sudah terdaftar di media elektronik sebagai landasan dalam pengambilan keputusan para stakeholder. Sehingga, jika pada komunikasi tradisional, pengambilan keputusan masih dalam tahap belum memiliki identitas data yang belum benar, valid karena banyak membutuhkan waktu untuk mengumpulkan informasi, sehingga memakan waktu yang lama. Dengan begitu, maka pada komunikasi kontemporer yang terjadi saat ini, manusia dituntut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara cepat dan tepat, sesuai dengan validitas data yang didapat dalam mengambil keputusan, dengan melihat atau mempertimbangkan secara rasional apa yang terjadi saat ini.